Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan, Shinfasyang Sutra Teratai episode 1450. Melindungi Dharma benar dan mengembangkannya dengan metode terampil. Sekalipun sebagai Raja Dharma, Buddha telah memperoleh keleluasan besar dalam Dharma, namun perlu terlebih dahulu menggunakan kesabaran sebagai daya tahan untuk masuk ke dalam urusan duniawi. Dengan kebijaksanaan sebagai perbendaharaan Dharma Agung untuk memberi manfaat pada diri sendiri, selanjutnya dengan hati maha welas asih memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Harus bersungguh hati menghayatinya. Dharma, Sang Buddha membabarkan Dharma meski sudah memperoleh keleluasan besar. Demi para makhluk membabarkan Dharma. Prinsip sejati dari alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya, Sang Buddha memahami dan menguasainya layaknya terhadap punggung tangan sendiri. Menyatu dengan alam semesta, membabarkan Dharma kepada para makhluk dengan sangat leluasa. Namun juga perlu ada kesabaran. Sang Buddha adalah begini, melewati banyak tahun dan bulan, dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Sedemikian sejak kalpa butiran debu. Tidak boleh tidak memiliki hati yang sabar, karena beliau harus sabar menghadapi semua makhluk di dunia. Para makhluk keras kepala sulit ditaklukkan. Para Buddha dan Bodhisattva bersumbangsi demi para makhluk. Di dunia terdapat begitu banyak makhluk dengan akar kapasitas tidak sama rata. Permasalahan para makhluk di dunia kompleks dan sangat-sangat banyak masalah. Ini adalah kondisi kehidupan yang sangat keruh di dunia. Oleh karena itu, Sang Buddha datang ke alam manusia untuk membimbing para makhluk. Sang Buddha harus menjelaskan bagaimana dulu beliau terlebih dahulu menggunakan kesabaran dan daya tahan yang besar. Selama jangka waktu yang panjang barulah mencapai kebudahan. Sebab dan kondisi pendukung telah sempurna sehingga mencapai kebudahan dan datang membabarkan Dharma. Membabarkan Dharma kepada orang-orang di dunia juga harus begitu sabar. Bukan hanya dengan satu metode pengajaran sudah dapat dimengerti oleh semua orang. Harus memberi pengajaran sesuai kapasitas. Disesuaikan dengan akar kapasitas mereka, dibukalah metode terampil. Dan memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Ini membutuhkan daya tahan dan kesabaran. Ketika terlibat dengan hal-hal duniawi memang sangat butuh kesabaran, baru bisa menghadapi dunia yang penuh kerumitan ini. Bencana dan penderitaan di dunia memang banyak, jadi beliau ingin membimbing kita. Berharap kita semua memiliki kekuatan kesabaran dan sifat kesabaran di tengah orang banyak. Karena beliau mendorong orang-orang untuk mempraktikkan ajaran kendaraan besar dan menyebarkan Dharma ke tengah orang banyak, sehingga memberi manfaat bagi para makhluk. Jadi sebelumnya beliau ingin memberitahukan kita, di dunia diri kita membutuhkan hati kesabaran seperti ini. Kita butuh kekuatan kesabaran ini dalam menghadapi kondisi dunia yang penuh kerumitan ini. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaan sebagai perbendaharaan Dharma Agung untuk memberi manfaat pada diri sendiri, kita sering mengatakan masuk ke kerumunan orang banyak. Kerisauan orang banyak merupakan tempat pelatihan yang terbaik bagi bodhisattva. Kumpulan bodhisattva masuk ke kerumunan orang. Mereka dapat melihat kerumunan orang yang memiliki tabiat yang berbeda-beda, kerisauan yang berbeda-beda. Dari mana asalnya kerisauan itu? Kita ingin memberi manfaat untuk diri sendiri, harus sangat memahami bagaimana memutuskan sumber kerisauan. Untuk memutuskan sumber kerisauan, kita sebagai penonton dapat melihat dengan lebih jelas di kerumunan orang banyak. Kerisauan kita sangat banyak, tetapi kerisauan kita berasal dari mana? Kita sendiri tidak mengetahuinya. Dengan masuk ke kerumunan orang banyak, ketika masuk ke kerumunan orang-orang ini juga memiliki kerisauan. Kita sebagai penonton akan tahu bagaimana interaksi sesama orang, apa yang membuat mereka menimbulkan kerisauan, akibatnya menghasilkan kerisauan yang sedemikian besar. Benih sebab dari orang lain, kita dapat memahami bahwa sebenarnya sebab timbulnya kerisauan kita juga demikian. Terhadap kerisauan yang dihadapi orang lain, kita dapat dengan tenang menganalisanya. Tidak hanya dapat menghayati dan memahami, kita juga dapat menjelaskan kerisauan ini kepada mereka. Sehingga orang yang bersangkutan dapat paham. Ternyata saya hanya salah paham. Ternyata saya terlalu perkiraan.
Ternyata jika saya dapat melepas, maka tidak akan ada kerisauan. Ketika orang lain mendengarnya, mereka dapat melepaskannya. Bagaimana dengan perasaan kita sendiri? Kita memiliki kerisauan yang sama dengannya. Kita mendengarkan Dharma, dapat menggunakan Dharma untuk menasehati orang-orang. Pikiran orang dapat terbuka dan menjadi paham. Dharma kita akan dilimpahkan kembali. Kita sendiri juga bisa menggunakan Dharma ini. Ditambah satu hal lagi adalah kita tahu bagaimana sumber kerisauan dan kegelapan batin itu muncul. Benih sebab yang bagaimana, kondisi pendukung yang bagaimana akan menghasilkan buah seperti ini, hukum sebab akibat. Kita akan tahu dengan sangat jelas. Oleh karena itu, jika kita hendak menghadapi kerumunan orang banyak, maka kita harus melatih kesabaran terlebih dahulu dan memiliki kewelas-asihan dari Buddha. Kewelas-asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kita harus sangat sabar. Di dalam dunia ini kita mendengarkan Dharma. Kemudian kita mempergunakannya. Mendengar Dharma akan meningkatkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan memberi manfaat kepada diri sendiri. Kita menggunakannya pada orang lain untuk melatih keterampilan kita. Agar kita dapat menggunakannya lebih baik lagi, seperti sebuah perbendaharaan Dharma Agung. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita, bersumbang sila. Karena para makhluk ini adalah ladang pelatihan sejati bagi Bodhisattva. Kita di dalam ladang pelatihan yang besar ini, kita dapat belajar dan akan menjadi pengalaman kita. Jadi kita menyimpannya. Inilah perbendaharaan Dharma Agung. Bersumbangsi tanpa pamrih. Para makhluk terlepas dari penderitaan dan kita dapat mempraktikkan Dharma. Hati bersukacita dalam Dharma karena telah menggunakan metode yang tepat. Hal yang benar lakukan sajalah. Perasaan bahwa telah membantu orang lain adalah sangat bagus. Ini adalah perbendaharaan Dharma Agung. Sekarang kita menggunakannya. Bersukacita. Begitu pikiran kebajikan terbuka, maka dapat selangkah demi selangkah menjalankan kebajikan. Setiap niat pikirannya adalah berbuat kebajikan. Inilah perbendaharaan Dharma Agung kita. Jadi selanjutnya dengan hati maha welas asih memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Kedepannya kita akan dapat memahami bagaimana akar kapasitas para makhluk. Terdapat kerisauan yang bagaimana jika kita mengetahui metode-metode ini. Kita kemudian dapat pergi ke tengah orang banyak dan menyebarkan Dharma tanpa halangan. Ini adalah hati maha welas asih. Dengan membeda-bedakan penderitaan para makhluk, kita dapat memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Demikianlah Raja Dharma Agung memberi teladan melalui diri sendiri. Memberi pengajaran kepada kita dengan praktik tubuhnya, dan kita mengamalkannya sesuai dengan ajarannya. Jadi, jika kita ingin berlatih di jalan ini, kita harus memasuki jalan bodi yang besar dan lurus. Dalam beberapa hari ini kita terus berbicara tentang kami harus memahami masa lalu kami. Kehidupan kita sebelumnya atau kehidupan kita di masa lalu, kita sebenarnya memiliki sifat Buddha yang baik hati. Tapi kita sendiri membiarkan sifat hakiki tatata yang baik ini terus-menerus tertutupi oleh kerisauan. Kita semakin sedikit melakukan perbuatan baik. Berkurang hingga berhenti melakukannya sama sekali. Bahwa kita berhenti melakukannya sama sekali dan juga menghentikan tindakan kita untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Artinya seorang praktisi dari jalan pada masa lampau pernah merusak perbuatan baik sendiri, di mana melihat orang lain berbuat baik, lalu timbul kedengkian dan tidak mau ikut bersukacita untuknya. Akan tetapi sekarang mampu menjaga dan melindungi Dharma benar dan mengembangkannya dengan metode terampil. Kita tidak tahu sudah berapa lama, beberapa kehidupan lampau, kita di dalam kerumunan orang. Di dalam 6 alam kehidupan, kemungkinan sifat hakiki tatata kita, kerisauan selapis demi selapis telah menutupi kita. Niat akan praktik kebajikan perlahan-lahan telah berkurang. Jalan pencerahan yang besar dan lurus, kita sendiri telah menyia-nyiakannya, sehingga disebut lampau. Kata lampau ini mempresentasikan akumulasi jangka panjang dari masa lampau. Diri kita sendiri telah membuat niat pikiran baik ini terus berkurang hingga lenyap, yaitu telah tidak ada lagi. Niat pikiran baik ini telah terlalu lama tidak digunakan lagi.
Tetapi di mana melihat orang lain berbuat baik, lalu timbul kedengkian dan tidak mau ikut bersukacita untuknya. Kita bukan hanya diri sendiri tidak melakukannya, dan juga melihat orang lain melakukannya, dalam hati kita timbul kedengkian, kebencian, tidak ingin melakukannya, masih membenci orang lain melakukannya. Inilah makhluk awam. Dari kehidupan ke kehidupan telah membuat niat pikiran baik kita berkurang sedemikian rupa dan lenyap. Sekarang melihat orang lain sedang melakukan perbuatan baik, malah timbul kedengkian, tidak ingin turut bersukacita. Ini adalah kita para makhluk awam. Tetapi pada saat ini telah mendengarkan lagi Dharma Buddha. Kita telah mulai membangkitkan tekad. Mulai membangkitkan tekad, masih harus melindungi Dharma benar. Bukan hanya melindungi Dharma benar, kita masih harus mengembangkannya dengan metode terampil. Mengikuti orang-orang yang sedang melakukan perbuatan bajik, harus turut bersukacita dalam Dharma dan memuji pahala kebajikan mereka. Seperti banjir besar di Taipei pada tahun 2017. Banyak orang di daerah Taipei bergerak untuk melakukan pembersihan. Namun tidak perlu terlalu banyak orang. 1000-an sudah cukup. Maka kita tidak ikut berpartisipasi. Tidak apa-apa. Kita memuji mereka. Zaman ini memuji orang itu cukup sederhana. Melalui telepon genggam handphone kita bisa melihat dan memperhatikan mereka. Saat itu bagaimana mereka ikut berpartisipasi, bagaimana mereka melakukan pembersihan, mari kita pelajari kegiatan itu. Walaupun kita tidak ikut berpartisipasi, kita juga harus memuji mereka dengan kata-kata yang kalian lakukan sangat tidak mudah. Kalian adalah bodhisattva dunia dan lain-lain. Melihat bagaimana Anda mengembangkan batin yang dapat menyentuh orang lain. Membangkitkan batin dengan niat pikiran yang bajik. Kita ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain. Kita juga memuji mereka. Jika dapat demikian, rakyat dan masyarakat akan semakin lama semakin baik. Orang yang melakukan kebajikan juga akan semakin tertarik. Bodhisattva berbahagia melihat para bodhisattva dan lebih memuji lagi. Jangan bilang saya tidak melakukan, saya tidak sanggup yang dilakukan orang lain, biasa-biasa saja. Jangan ada pikiran seperti ini. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Masa depan dunia besar ini, iklim cuaca terus berubah. Maka kita harus tulus. Bagaimana menjernihkan hati manusia, semua orang berbuat kebajikan, semua orang bersikap tulus. Demikian barulah iklim dunia selaras, semua orang aman dan damai. Jika ketika melihat orang lain berbuat baik membangkitkan iri hati, bukan hanya tidak turut bergembira masih memfitnahnya, maka masyarakat ini tidak bisa dibayangkan akan seperti apa. Batin semua orang melenceng, terlalu bersantai. Ingatlah bahwa 3 inci di atas kita ada dewa. Iklim semakin lama semakin tidak bersahabat. Jika kita menginginkan iklim dapat selaras, hanya bisa dengan menyelaraskan hati manusia, maka iklim pun selaras. Kita semua harus meningkatkan kewaspadaan. Jadi apa yang telah kita katakan sebelumnya, kita harus dengan hati maha welas asih memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Harus membuat semua orang memiliki gudang mustika di hatinya. Ketika melihat orang lain berbuat, sebaiknya kita juga turut berbuat. Jika kita tidak melakukannya, kita bisa turut bersukacita dan memujinya. Dengan demikian juga merupakan pahala kebajikan yang membuat semua orang bersukacita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh di dalam Dharma Buddha. Harus turut bersukacita ketika melihat kebajikan. Mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Melihat semua orang mengalami segala penderitaan dan kerisauan, ingin mencari pembebasan dan bertempur dengan setan-setan marah. Demi para makhluk ini membabarkan berbagai dharma, menggunakan metode terampil besar untuk membabarkan semua sutra ini. Sutra teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Juga bisa dikatakan, saat ini kita melihat banyak orang mengalami segala penderitaan dan kerisauan. Bukan sekedar musibah fisik dan menderita karena kemiskinan dan penderitaan fisik, namun sebenarnya karena penderitaan di dalam batin. Penderitaan karena ketidakpuasan batin. Kerisauan dari kondisi batin ini, penderitaan karena kegelapan batin, sangat menderita. Di dunia ini banyak orang yang sangat menderita.
Memiliki banyak uang dan karir yang besar juga menderita. Karena dia ingin menjadi lebih besar dan berkembang lebih besar lagi. Bagaimana cara mengelolanya? Ini sangat menguras otak. Setiap orang harus menghasilkan uang untuknya, dan menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Cara mengelolanya harus bagaimana? Oh, sangat banyak. Lalu ada lagi tanggung jawab, tidak memberikan wewenang kepadanya, merasa tidak dihargai. Memberikan wewenang kepadanya, dia merasa banyak tekanan, juga merisaukan. Tidak dihargai orang, hati sendiri merasa risau. Ada orang menghargainya, memberikan wewenang, dia merasa banyak tekanan. Inilah kerisauan-kerisauan kita para makhluk hidup. Tidak habis disebutkan. Kerisauan orang-orang ini lagi dipikirkan bagaimana cara untuk membebaskannya. Memiliki banyak uang dan tiada kekhawatiran, wewenang besar dan tidak ada tekanan. Ini bagaimana solusinya? Ingin meminta pembebasan, bukan melepaskan. Namun ingin terbebas dari kerisauan. Apa yang harus dilakukan? Hanya bisa bertarung dengan marah. Karena kerisauan adalah marah. Bagaimana kita menghilangkan marah? Hanya dengan cara membabarkan berbagai dhamma untuk mereka. Harus ada dharma, harus ada prinsip kebenaran. Agama apapun asalkan ada pengetahuan yang benar, pandangan yang benar, dan berlapang dada, persaudaraan universal atau cinta kasih universal, atau kasih sayang, cinta kasih tulus yang demikian, bagi yang dapat memahami prinsip kebenaran dari cinta kasih, bagaimana kita harus mengadakan analisa kepada mereka, bersumbangsi demi banyak orang adalah menciptakan berkah untuk dunia. Kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bersumbangsi. Melepaskan berbagai macam kerisauan. Hanya Dharma yang bisa membimbing mereka untuk melepaskan kerisauan dan menciptakan berkah yang besar. Hanya dengan melepaskan kerisauan baru bisa menciptakan berkah. Ini membutuhkan berbagai metode. Menggunakan metode terampil besar. Kita harus memakai berbagai metode untuk membabarkan semua sutra ini. Bertahun-tahun yang lalu, di masyarakat kita atau Taiwan ada seorang pria berbudi luhur yang sangat berkuasa dan terkenal. Suatu saat karena kekuasaannya yang besar terjadi beberapa masalah. Dia sangat risau dan datang ke Hualien. Saya melihat dia datang lalu berbicara dengannya. Setelah berbincang-bincang, saya berkata padanya, "Ayo, berhubung Anda sudah ada di sini, kebetulan universitas kami sedang mengadakan acara. Insan Suci mengadakan acara di sana. Di sana sekarang sedang berlangsung sebuah kelas perkuliahan. Apakah Anda mau pergi ke sana?" Kebetulan Kuo Meng Yun yang memberikan kuliah menjelaskan musik kepada mereka. Dia banyak menciptakan lagu untuk Ceci. Ketika saya menjelaskan Dharma, dia akan berkata, "Oh, saya punya ide lagi." Dengan ide ini dia akan menciptakan lagu lagi. Sehingga banyak kata-kata Mutiara Chingse diubah menjadi lagu. Merupakan suatu kebetulan bahwa ketika orang ini tiba, tepat sekali mengikuti mata kuliah ini. Mengikuti mata kuliah ini, apa yang sedang diajarkan? Yaitu lagu melepaskan. Begini liriknya, "Lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan kerisauan dari 1 menit yang lalu." Dia mendengarkan lagu ini di tempat itu, mendengar penjelasan tentang asal-usul lagu ini. Demikianlah, mendekati siang dia kembali. Saya bertanya padanya, "Bagaimana?" Dia menjawab, "Oh, sangat bersyukur. Lepaskan kerisauan dari 1 menit yang lalu." Saya berkata, "Benarkah? Apakah beliau sedang mengajarkan tentang lagu ini? Atau beliau mengajarkan ini hanya untuk kamu?" Ia berkata, "Tidak. Waktu saya pergi ke sana, beliau kebetulan sedang menyanyikan lagu ini. Saya merasa lagu ini sangat merdu. Saya mendengarkan lagu ini, kemudian beliau memberi penjelasan. Profesor Kuo menjelaskan tentang lagu ini. Dan saya merasa, iya, kenapa saya mengakumulasi begitu banyak kerisauan untuk waktu yang begitu lama? Saya tidak bisa makan dan tidur karenanya. Saya mesti melepaskan kerisauan dari 1 menit yang lalu. Sekarang saya sudah melepaskan kerisauan." "Apakah kamu benar-benar sudah melepaskan kerisauan?" "Ya, benar sudah melepaskannya. Ketika saya ingat tentang orang penting dalam masyarakat ini, saya teringat tentang melepaskan." Kata melepaskan ini membantunya menemukan keleluasan.
Jadi ketika Dharma selaras dengan kapasitas dan kondisi pendukung, dia akan mendapatkan sesuatu, dan kerisauan dengan demikian bisa dilenyapkan. Jadi kita mengumpulkan metode terampil. Bahkan menyanyikan lagu juga bisa menghapuskan kerisauan. Inilah bagaimana ia menerima Dharma dari sutra. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, setelah tahu kalau para makhluk telah memperoleh kekuatan, maka pada akhirnya barulah membabarkan sutra teratai ini kepada mereka, seperti raja yang memberikan mutiara berkilau pada usnisannya. Sutra teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Naskah sutra di bawah ini mengenai para makhluk yang telah menerima metode terampil ini. Setelah mendengarkan Dharma dapat meyakini dan menerimanya. Ini menunjukkan bahwa akar kapasitas sudah matang, sehingga memperoleh kekuatan untuk giat bersemangat dalam pembinaan diri. Setelah tahu kalau para makhluk telah memperoleh kekuatan, artinya melalui metode terampil, para makhluk setelah mendengarkan Dharma dapat menerima dan meyakininya. Kapasitas dan sifat telah matang, sehingga memperoleh kekuatan untuk giat bersemangat dalam pembinaan diri. Jika akar kapasitas kita telah matang, tidak peduli apakah Sravaka atau Pratyekya Buddha, dengan akar kapasitas yang matang, ketika mendengar pembabaran Sang Buddha tentang sutra kendaraan besar, sutra teratai, maka akar kapasitasnya akan dapat diselaraskan dan mulai memasuki ajaran kendaraan tunggal. Demikianlah Bodhisattva 6 paramita dan segala praktiknya. Memperoleh semangat, mulai giat dan bersemangat dalam ajaran besar, sudah melepaskan kerisauan, dengan giat dan bersemangat masuk ke dalam ajaran kendaraan besar. Dengan kekuatan seperti ini dapat secara terus-menerus mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga mulai memasuki ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, maka pada akhirnya barulah membabarkan sutra teratai ini kepada mereka, seperti raja yang memberikan mutiara berkilau pada usnisannya. Ini karena akar kapasitasnya telah matang, sehingga mulai membabarkan sutra teratai kepadanya. Mirip seperti Raja Cakravartin, memberikan apa yang ada di dalam usnisa dalam kepalanya, yaitu sebutir mutiara yang terbungkus di rambutnya. Sebagai perumpamaan Sang Buddha selama jangka waktu yang panjang, di dalam batin dan pikirannya selalu menyembunyikan sutra teratai. Setelah mencapai pencerahan, demi para makhluk harus menceramakannya kepada mereka. Maka pada akhirnya barulah membabarkan sutra teratai ini kepada mereka, seperti raja yang memberikan mutiara berkilau pada usnisannya, menunggu sampai kapasitas dari para makhluk telah matang, barulah pada akhirnya membabarkan Dharma menakjubkan kepada mereka. Sebagaimana raja memberikan mutiara berkilau pada usnisannya, memberikan hadiah sesuai jasa masing-masing. Sutra teratai. Semua orang juga masih mengingat era 16 pangeran. Ketika ayahnya sudah mencapai jalan pencerahan, sudah mencapai kebudahan, mereka juga mengikuti beliau menjadi monastik. Mereka juga sudah mendengar sutra teratai. Setelah mendengarkan Dharma, kemudian membabarkan kembali, membangkitkan tekad luhur dari kehidupan ke kehidupan, memberikan pengajaran kepada para makhluk dengan sutra teratai untuk waktu yang panjang adalah Buddha Sakyamuni, pangeran yang ke-16. Batinnya selalu memikirkan sutra teratai dalam setiap niat dan pikirannya. Sekarang juga tidak melupakannya karena telah mencapai kebudahan, yaitu sutra teratai harus dibabarkan. Sutra teratai adalah kebenaran sejati dari sifat hakiki tatata dari setiap orang, sehingga pada saat itu akar kapasitas para makhluk sudah bisa menerima. Jadi ini sama seperti Buddha sudah menunggu sampai kapasitas dari para makhluk telah matang. Akar kapasitas sudah matang, barulah pada akhirnya membabarkan Dharma menakjubkan kepada mereka, yakni sutra teratai. Sebagaimana raja memberikan mutiara berkilau pada usnisannya. Ini perumpamaan Raja Suci pemutar roda terus memberikan hadiah bagi yang telah berjasa setelah berperang dengan Mara dan mendapatkan kemenangan. Para prajurit kecil atau besar akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kekuatan mereka. Ini berarti mereka telah mendapatkan Dharma. Merasa sukacita karena telah mendapatkan Dharma sesuai akar kapasitas mereka. Setelah menerima Dharma ini, baru bisa merasa nyaman dan leluasa. Secara bertahap membimbing mereka memasuki jalan.
Menapaki jalan Bodhi dengan sangat mantap. Ini disebut sukacita. Sekarang sudah bisa melepaskan jalan kecil ini untuk berbalik pada jalan besar. Oleh karena itu mereka menggunakan ajaran dari kendaraan besar. Sama seperti mutiara cemerlang dalam batin Buddha. Dalam pikiran Buddha ini telah terungkap. Untuk memberikan hadiah kepada orang yang bisa menerima, jadi memberikan hadiah sesuai jasa masing-masing. Ini sudah sangat jelas. Bagian naskah sutra selanjutnya menyampaikan lagi, sutra ini sangat dimuliakan. Sutra ini adalah paling agung dan tiada tara. Jadi sutra ini layak dimuliakan, adalah terunggul di antara segala sutra. Aku menjaga dan melindunginya selalu tanpa pernah menceramakannya secara sembarangan. Sekarang waktunya sudah tepat untuk membabarkannya kepada engkau sekalian. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sutra ini adalah yang paling dimuliakan di antara semua kitab sutra dari semua sutra. Ini adalah paling dimuliakan dan terunggul. Itu juga yang para Buddha senantiasa melindunginya sebagai pembendaharaan rahasia. Sang Buddha selalu menyembunyikannya secara rahasia dan merawatnya dengan baik. Sutra ini layak dimuliakan adalah terunggul di antara segala sutra. Aku menjaga dan melindunginya selalu tanpa pernah menceramakannya secara sembarangan. Artinya dari segala sutra inilah yang termulia dan terunggul. Para Buddha senantiasa melindunginya sebagai perbendaharaan rahasia, tidak gampang menunjukkan pada orang-orang atau menceramahkannya secara sembarangan, sebab kapasitas unggul dari mereka masih belum matang. Perbendaharaan rahasia maksudnya selalu menyimpannya dalam batinnya, dalam pikirannya. Jadi para Buddha senantiasa melindunginya sebagai perbendaharaan rahasia, tidak gampang menunjukkan pada orang-orang. Dia tidak dengan mudah mengungkapkannya kepada semua orang. Kenapa begitu? Itu tergantung pada akar kapasitas orang. Karena ajaran dari Sang Buddha ini tidak menceramahkannya secara sembarangan. Tidak sembarangan memberitahu orang karena sebagai manusia kapasitas kita belum matang. Meskipun para murid ini telah mendengarkan Dharma, mereka masih tidak dapat memikul tanggung jawab tersebut. Jika memberi mereka tanggung jawab seperti itu, mereka akan merasakan terlalu banyak tekanan. Jadi tidak dengan mudah serta-merta melimpahkan tanggung jawab ini kepada mereka. Maka dikatakan tidak sembarangan. Maksudnya tidak sembarangan. Bagi mereka yang belum siap, dia tidak ingin memberikannya kepada mereka, yang mana akan menimbulkan terlalu banyak tekanan pada mereka. Dengan demikian tidak menceramahkannya secara sembarangan. Tidak sembarangan memberikan kepada orang karena akar kapasitas mereka belum matang. Maka tidak sembarangan memberikan kepada orang. Jadi, sekarang waktunya sudah tepat untuk membabarkannya kepada engkau sekalian. Para Buddha Bagawan ingin membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha, memungkinkan mereka untuk memperoleh kemurnian, makanya datang ke dunia ini. Karena ingin menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk, makanya datang ke dunia ini. Karena ingin para makhluk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, makanya datang ke dunia ini. Karena ingin para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, makanya datang ke dunia ini. Sekaranglah saatnya. Karena akar kapasitas semua orang sudah matang dan semua orang sudah membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, bersedia memikul tanggung jawab. Sebab dan kondisi ini sudah matang. Maka para Buddha Bagawan ingin membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha. Karena setiap Buddha mempunyai ajaran yang sama. Setiap sosok Buddha sama. Buddha Sakyamuni juga sama. Di dalam batin mereka tersimpan sutra bunga teratai. Setiap sosok Buddha juga demikian. Kepada para makhluk membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar semua orang mengetahui bahwa setiap orang memiliki sifat Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Berharap agar kalian menapaki jalan ini, jalan pencerahan yang besar dan lurus. Berjalan sedemikian rupa. Berjalan melalui jalan yang rata dan lebar akan dapat terhubung dengan melihat sifat hakiki. Sifat hakiki kita yang demikian adanya, itulah harapan Sang Buddha terhadap kita. Namun setiap orang harus mengerti untuk mengikis kerisauan, memungkinkan mereka untuk memperoleh kemurnian. Anda harus mengesampingkan dan membuang kerisauan dan kegelapan batin. Sebelumnya sudah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana mengesampingkan dan membuang kerisauan.
Jika kerisauan sudah dikesampingkan dan dibuang, sifat hakiki yang demikian adanya akan muncul, maka memungkinkan mereka untuk memperoleh kemurnian. Naskah sutra bagian ini memberikan kepada kita metode untuk mengikis kerisauan secara jangka panjang. Makanya datang ke dunia ini. Dikarenakan oleh inilah Sang Buddha datang ke dunia. Kini batin para makhluk sudah terkikis secara perlahan-lahan. Sebab dan kondisi pendukung bagi Sang Buddha untuk menyelamatkan para makhluk juga pada saat ini. Ketika mendekati usia 80 tahun, sudah mendekati penghujung. Maka sekarang Sang Buddha segera mengungkapkan tujuannya datang ke dunia. Secepatnya memberikan pesan, secepatnya memberikan instruksi. Maka sutra ini mulai dibabarkan. Oleh karena itu, karena ingin menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk, untuk membantu semua orang memahami dengan jelas dan membantu memahami lebih dalam. Oleh karena itu, Buddha datang ke dunia ini. Lalu karena ingin para makhluk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, makanya datang ke dunia ini. Karena tidak hanya agar para makhluk melihat, tetapi juga memahami apa yang disebut dengan menunjukkan. Setelah memahaminya, masih ingin para makhluk tercerahkan. Inilah tujuan Buddha datang ke dunia. Oleh karena itu, karena ingin para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha untuk membimbing para makhluk. Setelah mengetahui dan memahami, kita hendaknya cepat-cepat kembali untuk membimbing para makhluk. Oleh karena itu, karena ingin para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, kita harus kembali dan membimbing para makhluk. Oleh karena itu, kita hendaknya membangkitkan ikrar agung. Sehingga ini menunjukkan tujuan utama dari para Buddha datang ke dunia ini, makanya disebutkan untuk membabarkannya kepada engkau sekalian. Saat inilah Buddha akan menjelaskan tujuan utama Buddha datang ke dunia adalah seperti ini, untuk membuka, menunjukkan, menyadari, memasuki para makhluk. Pengetahuan dan pandangan Buddha, beliau mengharapkan dapat membantu para makhluk. Dapat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, yaitu harus kembali dan membimbing para makhluk. Kita sudah memahami sifat Buddha yang murni, kembali ke sifat hakiki kita. Oleh karena itu, ini disebut sebagai untuk membabarkannya kepada engkau sekalian. Akar kapasitas semua orang sudah matang, maka saya akan membabarkannya kepada kalian semua. Inilah yang dikatakan oleh Buddha. Naskah sutra selanjutnya berkata, sesudah aku parinirvana nanti, bagi orang-orang yang mencari jalan kebudahan, ingin memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam membabarkan sutra ini, hendaknya mendekatkan diri pada 4 dharma ini. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semua orang harus mengetahui ini. Buddha Sakyamuni berkata, sesudah aku parinirvana nanti, bagi orang yang benar-benar ingin mencari jalan kebudahan, adalah pada era kemunduran Dharma di dunia keruh ini. Setelah Buddha parinirvana, sesudah aku parinirvana nanti, bagi orang-orang yang mencari jalan kebudahan, artinya setelah Buddha parinirvana, pada era kemunduran Dharma di dunia keruh ini, bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan jalan kebudahan. Inilah ramalan Sang Buddha mengenai alam manusia di masa mendatang. Kekeruhan batin manusia akan semakin parah, dan dunia di masa mendatang akan semakin kacau, dan juga bencana akan semakin lama semakin banyak. Maka kita harus bersungguh-sungguh memurnikan alam manusia ini. Oleh sebab ini memberitahukan kepada kita bahwa setelah Buddha parinirvana, pada era kemunduran Dharma di dunia keruh ini, dunia akan menjadi lebih jahat dan keruh, dan Dharma akan semakin merosot. Karena hati manusia tidak seperti dulu lagi. Lihatlah, sekarang populasi manusia semakin bertambah. Prinsip kebenaran tentang moral di dunia perlahan-lahan hilang. Terlebih lagi mengenai yang begitu mendalam, yaitu prinsip kebenaran tentang mensucikan batin manusia. Bagaimana bisa sederhana, dan juga kita harus melapangkan dada kita untuk lebih banyak mencintai sesama. Ini mengharuskan kita untuk menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan adanya keyakinan akan cinta kasih demikian, barulah kita dapat bersumbangsi demi orang lain. Sehingga Buddha mewariskan Dharma ini adalah untuk berpesan kepada kita. Pada era kemunduran Dharma di dunia keruh yang akan datang, ini sangatlah penting. Noda batin dari para makhluk adalah sangat parah. Noda pada batin manusia sangatlah parah. Kegelapan batin sangat parah. Noda batin dari para makhluk adalah sangat parah,
kekeruhan kalpa, kekeruhan kerisauan, kekeruhan pandangan, dan kekeruhan usia. Sekarang ini adalah dunia jahat yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan. Selain kekeruhan makhluk, masih ada lagi kekeruhan kalpa. Kekeruhan kalpa adalah zaman sekarang ini. Orang di zaman sekarang ini memiliki sangat banyak kerisauan, dinamakan kekeruhan kalpa. Kekeruhan kerisauan, energi kekeruhan dari zaman. Masih ada lagi energi kekeruhan dari kerisauan di seluruh tubuh. Ada lagi pandangan dan pemahaman dari setiap orang, dinamakan kekeruhan pandangan. Pandangan dan pemahaman setiap orang tidak sama. Pandangan dan pemahaman setiap orang kebanyakan adalah sangat kotor dan keruh. Selanjutnya adalah kekeruhan usia. Jika kehidupan dari manusia pada zaman sekarang ini, karena bencana alam, petaka akibat ulah manusia dan lain-lain, menjadi sangat ekstrim. Oleh karena itu, meskipun sekarang teknologi pengobatan telah berkembang pesat, penyelamatan dilakukan dengan sangat cepat. Usia kehidupan manusia telah diperpanjang. Sebenarnya masih ada yang lainnya. Bencana alam, petaka akibat ulah manusia dan ketidakkekalan, semakin lama semakin sulit untuk diprediksi. Singkat kata, di saat dunia jahat yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan muncul, adalah saat kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya dan menyadarinya. Jadi, bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan jalan kebudahan, kita semua harus segera bersungguh hati untuk mencari ajaran jalan kebudahan, ingin memperoleh ketenangan dan ketentraman. Mencari ajaran untuk mencapai jalan kebudahan adalah bagaimana memperoleh ketenangan dan ketentraman kita. Jika batin setiap orang telah tersucikan, jika kondisi batin setiap orang terbuka luas, bukankah setiap orang akan menjadi tenang dan tentram? Jadi membabarkan sutra ini. Ingin memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam membabarkan sutra ini, artinya ingin tenang tentram di dalam dunia keruh pada saat membabarkan sutra ini pada orang-orang. Jadi karena akan membabarkan sutra ini, disebut ingin tenang tentram di dalam dunia keruh. Pada saat membabarkan sutra ini untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman pada dunia keruh ini, maka kita harus membabarkan dharma kepada orang-orang. Untuk ini hendaknya mendekatkan diri pada 4 dharma ini. Kita sudah terus membahas tentang 4 dharma sebelumnya, dibicarakan secara berulang-ulang, yaitu 4 praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Hendaknya mendekatkan diri pada 4 dharma ini. Itulah 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. 4 dharma yaitu 4 praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Keempat praktik ini bagi kita dalam hal menyebarkan sutra dan membabarkan dharma adalah dharma yang sangat penting. Disebut 4 dharma. 4 praktik ini berhubungan dengan tubuh kita, pikiran, dan ikrar, sehingga sangat dekat dengan kita, menempel dengan batin kita. Keempat praktik ini harus menempel dengan batin kita dan harus dipraktikkan dengan tindakan nyata. Yang pertama adalah tubuh. Para makhluk sedang menderita. Jika kita tidak mendedikasikan diri untuk menolong mereka, bagaimana kita bisa melenyapkan penderitaan mereka? Untuk mereka yang terkena bencana longsor ini, tempat-tempat yang menderita karena bencana. Jika tidak ada sekelompok orang yang mempraktikkan tindakan nyata, mendedikasikan diri ke sana, membantu mereka membersihkan, membuang dan menyapu, membantu mereka membersihkan dan menata kembali, melakukan pembersihan, apakah dapat dilakukan tanpa adanya tubuh visi ini? Maka untuk tubuh mereka mendedikasikan diri untuk membantu. Yang kedua adalah ucapan. Harus menggunakan kata-kata yang lembut untuk menghibur mereka, karena mereka semua ketakutan. Takut, maka kita harus cepat-cepat menghibur mereka. Ada banyak orang kita memeluk dan mengelusnya. Jangan takut, jangan takut. Nenek sangatlah takut. Nenek tidak perlu takut. Lihatlah ketulusan mereka. Mereka melakukan gotong royong membantunya bersih-bersih. Dengan kata-kata tersebut mereka beraksi. Memberi semangat dengan kata-kata yang lembut. Yang ketiga adalah pikiran. Jikalau kita tidak memiliki sebuah niat terhadapnya, bagaimana Anda bersedia untuk pergi ke tempat tersebut, bersedia untuk bersumbangsi? Oleh karena itu, perbuatan, perkataan, dan pemikiran, apakah baik hanya melakukannya sekali? Bukankah kita mempraktikkan jalan bodhisattva? Mempraktikkan jalan bodhisattva perlu untuk membangkitkan ikrar agung. Keempat ikrar agung tersebut,
Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Kita sendiri juga kerisauan batin yang tiada akhir bertekad menghilangkannya seketika. Energi keruh di dunia sangatlah berat. Energi keruh kita sangat berat. Kita berikrar untuk mensucikan hati para makhluk. Kita harus menghapus semua kerisauan. Untuk menghapus kerisauan orang lain, juga harus menghapus kerisauan sendiri. Maka kita perlu untuk mencari Dharma. Dengan adanya Dharma, kita baru dapat terjun masuk. Sehingga kita perlu untuk terjun masuk. Maka Dharma Buddha sangat banyak. Kita harus mempelajarinya. Dan ketika kita mempelajarinya, kita harus berikrar untuk mencapai jalan kebudahan bersama dengan yang lainnya. Inilah keempat ikrar agung kita. Sehingga orang-orang yang membaca sutra ini akan senantiasa bebas dari kekhawatiran dan kekesalan, dan juga bebas dari derita penyakit. Mereka memiliki raut wajah yang putih cemerlang, tidak akan terlahir dalam kondisi miskin, hina, atau buruk. Sutra Teratai bab 14 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah harapan bagi semua orang. Berharap ketika kita melafalkan sutra, juga harus ada melafalkan, membaca, dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Dengan melakukannya seperti itu, sehingga batin kita akan tenang dan tentram, senantiasa bebas dari kekhawatiran dan kekesalan. Setelah kita memahami Dharma, batin kita akan selalu berada dalam ketenangan dan ketenteraman, dan senantiasa bebas dari kekhawatiran dan kekesalan. Batin menjadi tenang, maka juga bebas dari derita penyakit. Orang-orang yang membaca sutra ini akan senantiasa bebas dari kekhawatiran dan kekesalan, juga bebas dari derita penyakit. Mereka memiliki raut wajah yang putih cemerlang. Artinya dengan hati tenang tentram, akan senantiasa bebas dari kekhawatiran dan kekesalan. Dengan tubuh tenang tentram, juga akan bebas dari derita penyakit. Tidak buruk rupa atau hitam, raut wajah putih cemerlang. Dapat menghapus balasan karma buruk pada kehidupan sekarang. Lihatlah, sebagian dari kita juga adalah seperti itu. Karena batin kita tenang dan tentram. Ketika terdapat orang yang sedang membutuhkan, kita pergi membantu dan bersumbangsi untuk mereka. Sebagian orang juga ada memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Tetapi ketika ada bencana yang mendesak, mereka juga bersedia untuk bersumbangsi. Bersumbangsi juga adalah sangat baik, hal yang indah. Inilah sebersih niat. Sehingga tubuh kita dapat berdiam dengan tenang dan tentram. Batin bebas dari kekhawatiran dan kekesalan. Inilah ketika kita benar-benar membangkitkan tekad. Sehingga tidak terlihat buruk dan raut wajah yang putih cemerlang. Maka kita tidak akan terlihat jelek. Semua orang akan berkata lembut dan putih. Lihatlah, berapa banyak uang yang dihabiskan para wanita untuk kosmetik. Di masa lalu berdandan sampai seperti itu. Semua berharap memiliki kulit yang lebih putih. Tapi sekarang mereka semua terlihat sangat mirip. Riasan tipis dan rambut diikat. Semua orang terlihat sangat cantik. Saya bertanya, bagaimana kamu bisa terlihat menjadi begitu anggun? Dulu memakai bedak dengan begitu tebal. Dari hitam menjadi putih. Sangat menakutkan setelah melihatnya. Sebaliknya sekarang kamu terlihat jauh lebih anggun. Bukankah demikian? Benar. Semua bodhisattva bermartabat. Tidak membedakan antara hitam dan putih. Batin adalah yang terpenting. Jadi dapat menghapus balasan karma buruk pada kehidupan mendatang. Sekarang kita mempraktikkan jalan bodhisattva. Dan pada saat giliran tiba semua orang menghormati kita, saat berjalan di jalan, kalian adalah orang suci, terima kasih banyak. Ini adalah hal yang sama. Dharma Buddha tidak perlu ada fenomena keakuan. Jadi tidak akan terlahir dalam kondisi miskin, hina atau buruk. Artinya pada kehidupan mendatang, senantiasa terlahir dalam kondisi terbaik. Tidak menerima balasan karma berupa kondisi miskin, rendah dan hina. Sebab kekuatan sutra ini dapat menghapus balasan karma buruk pada kehidupan mendatang. Secara alami hati kita akan menjadi kaya. Dapat dengan demikian menolong orang lain adalah sebuah kekayaan. Tidak miskin. Dan oleh karena itu tidak terhina. Jadi pada kehidupan mendatang, senantiasa terlahir dalam kondisi terbaik, tidak menerima balasan karma berupa kondisi miskin, rendah dan hina. Sekarang kita harus menciptakan benih berkah dan memupuk kondisi berkah.
Di kehidupan mendatang secara alami tidak akan mendapat balasan karma berupa kondisi miskin, rendah, dan hina. Ini sangat alami. Inilah sutra ini dengan kekuatannya dapat menghilangkan balasan karma buruk di masa mendatang. Ini adalah mengubah balasan karma mendatang. Ini mengubah balasan karma mendatang. Dengan mengubah rintangan karma, dapat menghapus balasan karma buruk yang menyertai kelahiran kembali. Benih karma buruk akan mendatangkan buah karma buruk. Dengan kekuatan dari menegakkan sutra ini, dapat mengubah benih karma dan memperoleh buah karma yang baik. Pada masa sekarang tidak menciptakan benih karma kemiskinan, pada masa mendatang tidak akan terlahir pada tempat yang hina. Yaitu jika di masa mendatang kita terlahir di alam lain, kita seharusnya tidak ada balasan karma yang miskin dan buruk. Kita seharusnya berlimpah dan agung. Tetapi naskah sutra mengatakan demikian. Karena para makhluk bagaimanapun ada permohonan. Sang Buddha mengatakan sampai sini juga akan berkata kepada kita. Kita tidak ada melakukannya dengan sia-sia. Saya ingin mengatakan kepada semua orang, tidak perlu memikirkan masa mendatang. Kamu lakukan dengan sepenuh hati saja. Sehingga, bagaimana kehidupan mendatang, kita tidak perlu mempedulikannya. Kita harus fokus pada saat ini. Inilah yang paling penting. Sehingga mengubah rintangan karma, yaitu menghapus balasan karma buruk yang menyertai kelahiran kembali. Karena kita sekarang, karma buruk telah dihapus. Kita tidak akan mengikuti karma buruk dan terus terlahir kembali. Kita telah menghentikan karma buruk kita. Tidak akan terlahir kembali sesuai karma buruk. Maka kita akan bisa melenyapkannya. Karma buruk lenyap, maka benih karma buruk tidak ada lagi. Maka tidak ada buah karma yang buruk. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Sehingga dengan kekuatan dari menegakkan sutra ini, dapat mengubah benih karma dan memperoleh buah karma baik. Karena kita menegakkan sutra, kita memiliki ajaran. Dalam batin kita ada dharma. Kita terus bersumbangsi dan menciptakan benih berkah. Tentu saja di masa mendatang akan membuahkan hasil yang baik. Pada masa sekarang tidak menciptakan benih karma kemiskinan. Tidak akan terlahir di tempat yang menyedihkan di masa mendatang. Ini merupakan prinsip kebenaran yang pasti. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Raja Dharma memberikan kita mutiara. Ini harapan lamanya. Selama kalpa butiran debu, sutra teratai yang ingin dilindungi yaitu sutra teratai yang menakjubkan. Mulai dari zaman 16 pangeran, tujuan setiap Buddha adalah sama. Juga mewariskan ajaran ini kepada para makhluk. Para makhluk semuanya memperoleh buah Buddha. Sekarang harus menanam benih Buddha. Sehingga pikiran dan batin kita harus benar, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.